Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman. Saya mahasiswa ITSNU Pekalongan dengan NIM 1011913. Perkenalkan, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah testing dan implementasi yang diampu oleh Bapak dosen Husni Hidayat MKom. Kali ini masuk saja langsung ke materinya. Materi black box testing kali ini akan saya sampaikan apa sih black box testing itu, yakni metode pengujian pada black box. Dilakukan pengujian yang didasarkan pada detailnya seperti tampilan pada aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fitur dengan proses yang diinginkan oleh pengguna tanpa mengetahui program yang ada. Kemudian ada black box testing ini untuk menguji tampilan luar interface-nya dari suatu tampilan aplikasi ataupun website agar mudah digunakan oleh pengguna. Penguji ini tidak dapat melihat dan menguji source code program black box bekerja dengan mengambil struktur kontrol sehingga perhatiannya hanya berfokus pada informasi domain. Kemudian ada fungsi pengujian ataupun pengujian yang akan kita lakukan. Kali ini yang akan kita lakukan yakni fungsi yang tidak benar atau hilang. Apakah dari aplikasi ataupun website yang kita uji ini adakah yang hilang ataupun tidak benar. Kemudian ada kesalahan interface-nya. Dan yang ketiga ada kesalahan dalam struktur data akses database eksternal. Jadi apakah kita menginput data itu apakah masuk atau tidaknya nanti bisa kita langsung diujikan. Kemudian ada kesalahan kinerja, apakah sudah sesuai atau belum. Dan kelima ini inisialisasi dan kesalahan terminasi dari suatu program ataupun aplikasi yang nantinya akan kita uji. Kemudian kesalahan performansi, kesalahan dari tampilan ataupun berbagai macam tampilan dari website ataupun aplikasinya. Yang terakhir yakni kita akan menguji kesalahan inisialisasi dan tujuan akhir, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian berikutnya kita akan menyampaikan materi mengenai keuntungan black box testing ini. Nah, keuntungannya apa saja ini? Yang pertama, pengujian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang user atau pengguna agar dapat mengungkapkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi suatu aplikasi mobile atau website. Jadi apakah ini konsisten ataupun sudah bagus atau benarnya ini nanti bisa kita uji dari keuntungan black box testing ini. Kemudian ada lagi programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain dalam proses testing black box ini. Kali ini programmer yang membuat suatu aplikasi ataupun website ini sangat membutuhkan tester untuk menguji apakah black box ini sudah bagus atau belumnya, seperti itu. Jadi keuntungan black box testing seperti itu. Karena ini sangat penting untuk mengetahui sejauh manakah atau sebaik manakah aplikasi yang kita gunakan, entah itu aplikasi ataupun website, seperti itu. Kemudian ada lagi mengenai kekurangan dari black box testing ini. Nah, kekurangannya apa saja? Kekurangannya yang pertama, uji kasus sulit ini tulisannya desain, bisa dipahami. Uji kasus ini sulit desain tanpa spesifikasi yang jelas dari sebuah aplikasi mobile atau website. Jadi sulitnya itu karena desainnya tidak bagus, dari spesifikasinya tidak jelas. Ini kadang membingungkan ataupun kekurangan dari black box itu sendiri. Kemudian kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Jadi sudah dites sama programmer dan sudah dites tester, namun ini bisa diulang kembali karena ini merupakan kekurangan dari black box testing ini. Nah, skenario pengujiannya kali ini yang saya sampaikan yakni satu, kita akan mengkosongkan semua isian email dan password ini lalu masuk sign in. Jadi kita akan mengkosongkan datanya semua, kemudian kita sign in. Nanti hasil yang kita ditampilkan seperti apa itu nanti muncul tersendiri, seperti itu. Nah, ini ada 1 sampai 5, bisa sambil dibaca ya para penonton atau viewersnya, bisa sambil dibaca, nanti kalau tidak paham bisa kami jelaskan. Nah, ini nanti ada aplikasi ataupun website yang akan kita uji black box-nya, yakni Sistem Informasi Strategis NU. Nanti kita akan menguji dari season ini apakah testing black box-nya sudah sesuai atau belumnya, seperti itu. Terima kasih. Saya mahasiswa ITSNU. Kali ini akan saya sampaikan mengenai testing black box pada
sisnu.id. Kali ini masuk tampilannya. Nah, ini pertama kita akan menguji skenario yang pertama, yakni mengkosongkan email dan passwordnya, dan apakah hasilnya. Coba kita klik masuk. Nah, ternyata di sini mewajibkan untuk mengisi password dan emailnya. Kemudian skenario pengujian kedua, yakni mengisi email dan mengosongkan kata sandi. Nah, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita di sini disuruh mengisi langsung, yakni harus mengisi password, tidak diperbolehkan untuk hanya mengisi emailnya. Nah, ini merupakan testing black box pada sisnu.id. Nah, itu sudah ada keterangannya, isian password wajib diisi. Kemudian skenario pengujian ketiga, yakni hanya mengisi password dan mengosongkan email, kemudian langsung klik sign in. Nah, coba kita lihat, kita hanya mengisikan passwordnya saja, emailnya kita kosongkan. Apakah hasilnya? Ini bisa kita lihat bersama. Nah, ini merupakan testing black box yang dengan skenario pengujiannya, yakni emailnya dikosongkan. Nah, isian email wajib diisi. Ini adalah peringatan dari testing black box ataupun skenario pengujiannya seperti itu. Nah, bisa kita lihat juga ini yang testing berikutnya yang keempat, yakni mengisi email yang salah dan kata sandi yang salah. Coba kita lihat, ini testing kali ini kita isikan email dan password yang salah, apakah bisa masuk atau tidak. Ini adalah contoh pengujian dari testing black box ya, bisa kita lihat. Coba hasilnya seperti apa. Kita isikan password yang salah dan email yang salah. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, isi identitas tersebut tidak cocok dengan data kami. Nah, ini bisa dijadikan pengujian data yang ada pada sistem tidak cocok dengan data yang kita inputkan, seperti itu. Nah, ini termasuk pengujian dengan kondisi yang salah semuanya, seperti itu. Nah, ini yang kelima, ini menyimpulkan jika kondisi email dan passwordnya sudah benar, apakah kita bisa masuk. Bisa kita lihat, sudah diisi email dengan password yang benar, bisa kita lihat ya. Oh, ternyata bisa. Nah, masuk. Nah, ini merupakan tampilan menu dari sisnu.id. Nah, seperti ini. Nah, ini menjadikan kita untuk menguji testing black box kali ini berarti kita sudah benar karena kita melakukan skenario pengujian yang baik dan benar. Mungkin itu saja tutorial dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.